Salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada malam hari ini ba'dal maghrib kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Dan kita di pertemuan yang telah lalu telah membahas rukun yang pertama dari syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Sekarang kita lanjut ke syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Iqra ya Zakaria. Qala syarih hafidhallahu ta'ala wa amma syahadatu tsaniyatu anna Muhammadan Rasulullah wa daliluhu qawluhu qawluhu ta'ala laqad ja'akumur rasulun min anfusikum yakni Muhammadan alaihi salatu wassalamu ta'rifunahu li'annahu min anfusikum wa huwa min asrafi qabailikum. Itu dia boleh di kasroh karena dia mudhof ya, batal ya. Qabailikum qabail min bani Hashim min ma anitum ay alaihi alaikum harisun alaikum yakni ala hadayatikum. Berarti ya syukur di sini dari antaranya artinya merasa berat. Ma'anitum, apa yang kalian derita. Lanjut. Wa in qadikum wa in Ma'anikum yakni ala hidayatikum. Yani ala hidayatikum wa in qadikum minan nar. Minan nar, ahsan. Barakallahu fiik. Tarjim. Dan adapun syahadah yang kedua, dia bahwa Muhammad Rasulullah utusan Allah, dan dalilnya perkataan Allah Ta'ala laqad ja'akumur rasulun min anfusikum, dan telah datang atas kalian utusan datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam, alaihi salawat dan salam atasnya. Ta'rifunahu arafa ya'rafu arafa ya'rafu apa itu? Mengetahui, ta'rifuna, mengetahuinya. Kalian mengetahuinya karena dari diri kalian, karena bahwasannya dari diri kalian. Dan dia min asrafi. Apa maksudnya teman? Dari asrafi. Min asrafi qabailikum, termasuk dari kabilah kalian yang paling mulia. Dan dia termasuk dari kabilah kalian yang mulia, dari kabilah Hashim. Azizun alaikum, azizun alaihi ma'anitum. Aziz, merasa berat atas dirinya. Merasa berat atas dirinya, ma'anitum. Tadi apa terjemah? Apa yang kalian derita, yashukku. Ya, tadi sama juga, merasa berat alaihi atas dirinya, ma yashukku, apa yang diderita oleh kalian. Harisun alaikum, harisun alaikum, bersemangat atas kalian. Bersemangat atas kalian, yakni
di dalam hidayah kalian. Wa in dan menyelamatkan kalian dari api neraka. Naam, ista'iddu. Intabihu wa rakkizu. Ya, rakkizu itu fokus ya. Berkata pensyarah rahimallahu taala, wa amma syahadatu tsaniyatu, dan adapun syahadat yang kedua. Syahadat yang pertama sudah kita bahas, la ilaha illallah, tafsirnya, rukunnya, begitu juga syaratnya. Lanjut ke syahadah ats-tsaniyah, syahadat yang kedua. Dan syahadat yang kedua, anna Muhammadan Rasulullah, dia juga sama, syaratnya ada 9. Syurutu haliman bi qudratin nutqu, ilmun yaqinun wa inqiyadun wasidqu wal hubbu wal ikhlasu wal qabulu, kufrun bi taghutin aima aqulu. 9 juga. Syahadat yang kedua, dia adalah bahwasannya Muhammad utusan Allah. Di sebagian riwayat atau dalam hadis yang lain ditambah dengan apa? Abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari itu. Maka itu adalah penegasan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah sama seperti kita. Hamba, tidak lebih dari itu. Dan tadi kita sudah bahas di tafsir As-Sa'di, atau ketika setelah Yusuf baca ya, hamba adalah kedudukan tertinggi. Maka tidak sepantasnya Nabi Muhammad SAW diibadahi, disembah. Karena sebagian manusia, karena dia saking berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah SAW, sehingga dia meminta pertolongan, meminta hajatnya kepada Rasulullah SAW. Yang terkenal biasanya ketika mereka maulidan atau apapun itu tentang salawat. Ya, wahai Nabi Muhammad, kita sangat mencintaimu, sampai nangis. Kemudian jagalah anak-anak kita, peliharalah anak-anak kita, lindungilah anak-anak kita. Jadi apa? Meminta kepada Rasulullah, menuhankan Rasulullah SAW. Karena meminta, memohon, berdoa adalah ibadah. Dan ibadah hanya kepada siapa, Faiz? Allah Subhanahu Wa Taala semata. Gak boleh kepada selainnya sedikit pun, siapapun itu. Lesh tadahak ya Zakaria, rakis. Iya. Muhammad SAW beliau adalah seorang hamba. Hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fadaliluha qaulu ta'ala, dalil syahadat anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini perlu untuk kita hafal ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menghafal dalilnya. Kita mengaku cinta, kita meyakini Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Mad dalil? Apa dalilnya? Ini dalilnya harus kita hafal. Dalil-dalil yang seperti ini tentang tauhid, tentang Allah, Rasulullah, itu harus dihafal mati. Karena itu wajib. Dan itu termasuk dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kapan ilmu menjadi wajib? Ketika dia dapat menegakkan agama kita. Mengenal Allah akan menegakkan agama kita. Orang yang tidak mengenal Allah nggak akan tegak agamanya. Bahkan dia bisa melakukan kesyirikan, kafir, hancur agamanya. Maka wajib kita mengenal Allah. Begitu juga mengenal Rasulullah SAW. Wajib kita mengenalnya.
Dihafal dalilnya ini. Nanti ada ulangan ya. Kalau nggak ada ulangan kayak nggak ada yang hafal. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apalagi lanjutannya? Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ada 4 sifat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayat tersebut. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Ini sifat yang pertama, bahwa saya rasul berasal dari diri-diri kalian, yaitu seorang manusia, hamba dari hamba-hamba Allah seperti kalian, makan, minum, tidur, bangun, menikah, kemudian apa lagi? Semuanya apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui. Itu sifat yang pertama. Dan ini termasuk dari karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Coba bayangkan kalau Rasul adalah seorang malaikat. Sahabat-sahabatnya bisa gak melihatnya? Nggak bisa. Kalau tidak bisa melihatnya, bagaimana ingin mengambil pelajaran, adab, akhlak, perilaku? Nggak bisa. Dan ini termasuk hikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengutus Rasulnya dari diri-diri kita, umat manusia. Agar sahabatnya dapat melihat bagaimana perilaku yang indah, yang baik, akhlak yang indah, yang mulia, suri tauladan. Kemudian disampaikan. Yang itu yang dinamakan dengan hadis kepada umat-umat setelahnya. Min anfusikum. Yani Muhammadan alaihi salatu wassalamu. Yaitu Muhammad. Semoga salawat dan salam. Semoga salat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ta'rifunahu. Kalian mengenalnya, mengetahuinya. Nanti insya Allah antum akan mempelajari sirah. Entah dari Rahiqul Maktum atau kitab Syama'il. Itu nanti akan dijelaskan sifat fisik Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rambutnya, bagaimana badannya, dan seterusnya, warna kulitnya, jenggotnya. Kalian mengetahuinya, mengenalnya. Li'annahu min anfusikum, karena bahwasanya Muhammad SAW termasuk dari diri-diri kalian. Dan lihat, bahkan wa huwa min asyrafi qabailikum, dia termasuk kabilah kalian yang paling mulia, min Bani Hashim, dari Bani Hashim. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Rasulullah merasa berat apa yang kalian derita. Beliau merasa berat, enggak terima, enggak ridho, gelisah ketika umatnya menderita. Beliau menderita tatkala umatnya menderita. Beliau gelisah tatkala umatnya gelisah. Beliau sakit ketika umatnya sakit. Sangat mencintai umatnya. Bahkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dilempari batu di Taif. Tahu kisah itu? Dilempari batu oleh siapa kalau antum tahu? Anak-anak kecil. Bayangkan. Coba kalau di sini misalnya ada ustadz ya, ada syekh, dilempari batu gimana? Marah, ini syekh ini. Dilempari batu sama bocil lagi. Beliau seorang rasul, pemimpin rasul, pemimpin para nabi, manusia paling mulia. Bahkan diperselisihkan siapa yang lebih mulia, Nabi Muhammad SAW ataukah malaikat Jibril?
manusia yang paling mulia, dilempari batu sama anak kecil. Beliau bersabar. Kemudian datang malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau aku timpakan gunung ini, atau aku jepit dengan gunung ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Sesungguhnya dia adalah kaum yang belum mengetahui. Semoga Allah akan menjadikan dari garis keturunannya termasuk orang-orang yang mulia, didoakan oleh Rasulullah SAW karena saking cintanya kepada umatnya. Tidak pernah merasa benci sedikit pun. Mungkin antum sering mendengar cerita ketika Rasulullah diludahi. Pernah dengar? Rasulullah diludahi sama orang kafir. Setiap lewat diludahi, setiap lewat diludahi, setiap lewat jalan itu diludahi. Kemudian suatu ketika setelah diludahi terus, tiba-tiba kok laki-laki ini nggak ngeludahi lagi. Kemana laki-laki ini? Kemudian Rasulullah bertanya, kemana laki-laki ini? Bertanya lagi, kemana laki-laki ini? Kenapa dia? Kemudian sehingga dapatlah kabar laki-laki tersebut sedang sakit. Lalu apa yang Rasulullah lakukan? Ngejek, mampus lu sakit gitu. Rasain kualat lagi ludahi seorang nabi. Nggak ada itu. Coba kalau kita mampus lu sakit, ludahi ustadz sih. Kualat kan ludahi ustadz. Enggak, Rasulullah tidak seperti itu. Beliau sayang kepada umatnya. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, kita baca dulu. Azizun alaihi ma anittum ay yashukku alaihi ma yashukku alaikum. Beliau menderita ma yashukku alaikum, apa yang kalian derita. Yashukku alaihi, menderita atasnya apa yang menderita atas kalian gitu maksudnya. Beliau menderita apa yang kalian derita, ada gitu aja. Sifat ketiga, harisun alaikum. Beliau bersemangat, bersungguh-sungguh atas kalian. Apa maksudnya bersungguh bersemangat atas kalian? Yakni ala hidayatikum, dalam memberikan hidayah kepada kalian. Rasulullah manusia yang paling semangat dalam memberikan hidayah kepada umatnya. Wa in qadik, cinta kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah seperti ini kepada kita. Sifat yang keempat apa? Wabil mu'minin raufur rahim. Dan terhadap orang-orang mukmin, beliau itu rauf, penyantun, rahim, penyayang. Allah abdi ayyuti'u fima amar wa an yusaddiquhu fima akhbar wa an yajtanibu ma anhu naha wa zajara wa an la ya'budullah illa bima wa an la ya'budallaha illa bima syara'a fala budda min hadhi umuri arba'ati. Dan perkataan Allah Ta'ala, Muhammad adalah utusan Allah. Ayat ini setelah syahadat. Allah di atas hamba. Di atas hamba ayyuti'u. Langsung aja kasih ayat apa terjemahannya. Kalau antum mau baca Arabnya yang lancar juga. Di atas baca Arabnya enggak lancar, salah lagi sosokan. Di atas hamba ayyuti'ahu, untuk mentaatinya
apa-apa yang apa-apa yang diperintahkannya dan apa-apa yang dikabarkannya dan membenarkannya dan apa-apa yang dikabarkan dan membenarkannya apa-apa yang dikabarkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariah, dengan apa yang beliau syariatkan. Maka harus dari perintah ini dari perkara-perkara ini ada 4. Perhatikan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Al-ayata, yaitu akmilil ayat, sempurnakanlah ayat, atau iqra'il ayat, bacalah ayat. Maf'ul bi li fi'lin mahdhuf, al-ayata. Kemudian apa kata Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala? Wa ba'da hadhihi syahadati, setelah syahadat ini, yaitu setelah seseorang bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah, setelah dia bersyahadat mensaksikan bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah, apa seharusnya yang setelahnya ia lakukan? Setelah dia bersaksi bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah, lanjut setelahnya dia alal abdi ayyuti'ahu fima amar. Wajib atas seorang hamba ayyuti'ahu, untuk mentaatinya pada apa yang beliau perintahkan. Taati. Sami'ta wa ata'na, kita dengar dan kita taat, langsung taati. Jangan bertanya-tanya. Kenapa diperintahkan ini ya? Padahal kan enak. Kenapa diperintahkan ini ya? Padahal kan gak enak. Padahal kan sulit. Padahal kan capek. Padahal kan bikin malu. Kenapa Rasulullah memerintahkan umatnya menjadikan sunnah jenggot? Padahal kan kalau pakai jenggot kayak nggak gaul. Bahaya itu. Kenapa kok sunnahnya itu harus kainnya di atas mata kaki? Wajib kain di atas mata kaki. Kenapa? Dia bertanya kenapa? Dan itu termasuk kelemahan, kekurangan dalam mengimani Rasulullah SAW. Karena seorang hamba yang telah dia bersyahadat, maka dia selanjutnya harus mentaatinya langsung pada apa yang beliau SAW perintahkan, tanpa bertanya-tanya. Karena pertanyaan itu muncul karena meragui. Benar gak? Karena meragui. Benar. Misalnya ada anak kecil bocah ingusan bilang, Mas Dimas masuk ke sini gitu. Ngapain masuk ke situ? Siapa yang bilang? Ragu kan? Karena bocah kecil ingusan. Coba kalau misalnya ustadz, syekh yang bilang, Mas Dimas masuk sini. Oh iya syekh. Oh iya ustadz, langsung dia. Karena yakin. Dan begitu juga kepada perintah Rasulullah SAW. Ketika seorang mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa seharusnya tidak begini, kenapa seharusnya begitu, ya pertanyaan-pertanyaan, dan itu menunjukkan keraguan dia terhadap Rasulullah SAW. Dan yang kedua, wa yusaddiqahu fima akhbar, dan membenarkannya pada apa yang beliau kabarkan, baik kabar pada hal-hal yang telah lalu ataupun hal-hal yang akan datang, ataupun hal-hal yang gaib yang tidak akan pernah bisa kita lihat, kita saksikan. Tidak akan hal-hal yang gaib yang tidak bisa kita saksikan. Ketiga, wa ayyajtaniba ma anhu naha wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau celah. Rasulullah SAW, Allah juga Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk apa? Menundukkan pandangan,
jangan mendekati zina. Kemudian kalau misal ada yang bertanya, kenapa suruh mendudukin pandangannya? Dia ejek lagi. Nanti kalau nudukin pandangan gimana? Tabraklah. Bahaya itu. Diejek itu syariat. Atau mungkin dia bertanya, kenapa ya nggak boleh pacaran? Kan kita kalau pengen nikah harus kenal dulu satu sama lain. Ya jalani dulu hubungan 2 tahun. Ragu gitu. Dan itu tidak boleh. Termasuk hal-hal yang sangat tercela. Karena tugas seorang hamba langsung dia taati. Wa yajtaniba ma'anhu naha wa zajar. Menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cela. Dan yang keempat, lihat di sini penting sekali. Wa alla ya'budallaha illa bima syara', dan tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Fala budda min hadhil umuril arba'ah. Maka harus. Gimana Zakaria? Mau baca lagi? Masya Allah. Allah ya barik. Qala syarih Abdullah rahimahullah ta'ala, al-awwal ta'atu fima amar minas salati waz zakati wa ghairuha waz zakati wa ghairuha. Al-awwalu ta'atuhu fima amara minas salati waz zakati wa ghairuha wa ghairiha. Ats-tsani tasdiquhu fima akhbara anil akhirati wal jannati wan nari wa ghairi dzalik. Ats-tsalitu wajtanibu masdar itu dia. Ijtanaba yajtanibu. Ini berapa huruf? Ijtanaba berapa huruf? I, jim, ta, na, ba, 5. Bagaimana cara membuat fiil dari 5 atau 6 huruf? Yang di awal dengan hamzah wasal. Di mana? Datangkan fiil? Mad. Dikasrahkan huruf ketiga. Ijtanaba, ijti. Dikasrahkan huruf ketiga. Ijti. Kemudian apa lagi? Ditambah alif sebelum huruf ijtinab. Maka ini adalah masdar. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar katina warriba wa ghairi dzalik mimma naha Allah anhu wa rasuluhu. Warrabi'u wa an la ya'budullah wa an la ya'budallaha illa bima syari'a fala yabtadi'u fid dini mimma lam yashra'ullahu liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wa fi riwayati man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, huwa mardudun. Kita cukupkan dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Dan kita akan sedikit mengulang ya 4 perkara itu karena saking pentingnya sekali. Sangat penting sekali. Ta'atuhu fima amar, tasdiqu fima akhbar, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Karena banyak sekali, bahkan banyak sekali, sangat banyak orang yang tergelincir, terpeleset, jatuh dalam 4 perkara ini atau sebagian dari 4 perkara ini. Dan itu sangat fatal. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.